Halo semuanya, aku Clay dan di video ini aku akan menjelaskan mengenai pembagian hukum. Bagian hukum sendiri itu digolongkan oleh beberapa bagian, yaitu berdasarkan isi, bentuk, sumber, dan juga sifat. Golongan berdasarkan isi itu di dalamnya memiliki dua golongan, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur antar individu atau bersifat pribadi. Contohnya, hukum perdata dan perniagaan antar satu orang, dan hukum jual beli. Yang kedua adalah hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada golongan berdasarkan bentuk. Dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan hukum tersebut dicantumkan pada naskah tertulis. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis. Artinya, hukum tersebut tidak dicantumkan pada suatu naskah atau dokumen. Contohnya yaitu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada golongan berdasarkan sumber. Golongan berdasarkan sumber itu hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Lalu yang keempat adalah golongan berdasarkan sifat. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Contohnya, hukum bagi perkara tindak pidana. Lalu, hukum bersifat mengatur artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan membuat peraturan tersendiri. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum acara atau formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, hukum acara perdata, hukum acara pidana atau KUHP, dan sebagainya. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang pertama, hukum nasional berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya, di Indonesia berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada hukum negara lain, merupakan hukum yang berada di wilayah negara lain. Contohnya, hukum Australia, hukum Malaysia, dan berbagai hukum yang berada di negara-negara lain. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah hukum internasional, adalah hukum yang mengatur pergaulan antar bangsa di dunia. Contohnya, konvensi PBB, traktat, dan sebagainya. Itu semua merupakan penjelasan saya mengenai pembagian hukum. Semoga bermanfaat.